Shalom dan selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan. Doa dan harapan saya semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap sehat dan kuat dalam menikmati hari-hari anugerah Tuhan. Melalui edisi Jumat 19 Februari 2021, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Hati kami siap ya Allah. Jiwa, tubuh, dan totalitas kehidupan kami senantiasa kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan semoga berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, di pagi hari ini kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pemikiran kami ya Roh Kudus, dan berilah hikmat bagi kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca di hari ini terdapat dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berkata, Allah adalah terang. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Kapasitas dan kapabilitas. Kamanarangan na kamalutean. Itulah tema dari perenungan kita melalui bacaan kita yang telah terdengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Perbedaan kapasitas dan kapabilitas terdapat dalam penggunaannya pada komunikasi sehari-hari. Kadang menimbulkan kerancuan. Kapasitas maknanya lebih mengarah pada daya kemampuan secara mendasar yang dimiliki oleh orang bersangkutan yang berperan sebagai atau kepemilikan suatu pengalaman dalam bidang tertentu. Sedangkan kapabilitas itu adalah bentuk lain dari gabungan antara capacity dan ability atau skill yang menunjukkan tingkat kemampuan atau kepandaian seseorang dalam menyelesaikan tugas tertentu. Saudara-saudara, Yohanes dalam kapasitasnya sebagai seorang penginjil Yesus Kristus menegaskan tentang siapa dirinya dalam kaitannya dengan firman hidup yang ia beritakan. Dalam kapasitasnya, Yohanes memiliki kapabilitas iman yang tidak diragukan lagi. Ia sendiri menjadi saksi hidup dalam karya Tuhan Yesus. Ia menggambarkan karakteristik Allah sebagai terang. Juga ia menguraikan hal seseorang yang dikatakan berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Perlu diketahui bahwa umat Allah sedang menghadapi ajaran-ajaran palsu yang membingungkan jemaat tentang siapa Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah pribadi yang mudah rapuh. Asal muasal kita dari tanah liat yang hina, tidak bernilai. Namun ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan ini, maka kita yang dulunya pendosa, ibarat tanah yang tidak berguna, namun dalam tangan Tuhan semuanya berarti. Dalam kapasitas Tuhan sebagai pencipta dan dalam kapabilitasnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, maka tidak ada satupun hal yang tidak bisa Dia kerjakan. Tuhan Yesus Kristus adalah terang, menerangi seluruh eksistensi kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peliharalah hidup yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus menolong dan menyertai kita. Amin. Mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang di hari ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Dan terlebih-lebih kami boleh bersyukur bahwa Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami duduk sehat sepikir di sekitar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman kebenaran Allah. Firman Tuhan mengajar kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah terang. Yesus meneladankan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Hari ini hamba-Mu datang mendoakan seluruh keberadaan anggota jemaat Tuhan dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai pekerjaan dan aktivitas. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga mereka, melawat mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya. Berkati harapan dan kerinduan mereka ya Allah. Berkati rumah tangga masing-masing mereka. Berkati anak-anak mereka. Berkati harapan dan kerinduan untuk kehidupan yang lebih baik.
Hamba-Mu juga datang mendoakan setiap pergumulan kehidupan yang dijalani oleh anak-anak Tuhan. Tuhan, kasihi mereka. Dekaplah mereka dengan cinta kasih-Mu. Dan ajarlah mereka untuk selalu mau meyakini dan mengaminkan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga pengaminan terhadap firman Tuhan dalam pengharapan akan membuat mereka teguh kokoh dalam menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan. Yang bergumul karena kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Berdoa untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam persekutuan Jemaat Efrata Bontang. Berilah hikmat bagi kami ya Allah, sehingga kami sebagai majelis gereja pengurus OIG dan setiap anak-anak Tuhan yang mengambil peran dalam melayani Tuhan akan bersungguh-sungguh mengangkat tugas tanggung jawab kami untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Berkati setiap kegiatan yang dilakukan. Rencana pembangunan pastori, Tuhan bukakan jalan, Tuhan tolong, Tuhan gerakkan setiap anak-anak Tuhan untuk mengambil peran. Sehingga kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan apa yang ada pada diri kami. Untuk mengaminkan bahwa begitu banyak dan luar biasanya berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk pemerintah kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati dan lindungi mereka. Mohon Tuhan, pulihkan keadaan dunia dan bumi ini. Tuhan memberkati orang-orang yang Tuhan telah karuniakan talenta dalam pengetahuan, memberkati tenaga medis, sehingga mereka semua akan menjadi alat-alat Tuhan dalam menyatakan pemulihan di dalam dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19. Sehingga akan tiba harinya, wabah ini akan segera berakhir. Kami akan kembali berkumpul dalam canda tawa, dalam dekapan satu dengan yang lain, dalam genggaman tangan. Berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan dan beraktivitas. Tuhan, lindungi dan sertai kami dalam seluruh kegiatan dan perjalanan kami hari ini. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh menyadari bahwa hidup dan kehidupan kami ada dalam otoritas Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang mengucap syukur dan bermohon kepada-Mu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan harian dan doa bersama pada hari ini. Berjalanlah dalam iman-Mu. Aminkan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Shalom, Tuhan memberkati.